Halo anak-anak berkah dalem. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, dan selalu diberkati Tuhan. Anak-anakku, pada hari ini kita akan bersama-sama mendalami bulan Kitab Suci Nasional, pertemuan yang keempat atau yang terakhir, dengan tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Anak-anak, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kita telah bersatu di dalam doa. Selanjutnya kita akan membaca dan mendalami bacaan kitab suci, yaitu dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Kita baca bersama ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtaku. Siapa bertelinga, hendaklah
ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Anak-anakku yang terkasih, kita telah bersama-sama mendengarkan bacaan dari kitab Wahyu. Dalam bacaan tersebut, para anggota gereja Laodikia kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus. Anak-anakku, gereja Laodikia terletak di kota Laodikia. Umat di kota tersebut hidupnya serba ada, serba mewah, hidupnya sangat berkecukupan. Hal inilah yang membuat iman mereka menjadi suam-suam kuku. Suam-suam kuku bisa diartikan orang yang berdiri atas dua pijakan, yaitu rohani dan duniawi. Mereka juga berdoa, tetapi mereka juga mengutamakan harta dan lain sebagainya yang berhubungan dengan duniawi. Anak-anakku, orang Kristiani yang panas menggambarkan orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh atau taat. Orang-orang seperti ini mempunyai roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sedangkan orang Kristiani yang mempunyai sikap dingin, mereka berbicara tentang orang yang mengikuti Allah secara asal-asalan, tidak ada greget, Mereka tahu kebenaran, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Nah, hal tersebut tentu menjadi pelajaran kita bersama, bahwa hal tersebut membuat Tuhan Yesus menjadi sedih. Kemudian Tuhan Yesus menegur umat yang ada di kota Laodikia. Tuhan Yesus menegur supaya mereka mau bertobat dan kembali bersemangat untuk hidup sebagai anggota gereja. Melalui bacaan tersebut, kita diingatkan dan kita diajak untuk mantap dalam iman akan Yesus Kristus, bersukacita dalam kasih. Kita diajak untuk mengikuti Allah dengan sepenuh hati kita. Anak-anakku, berikut gambar yang Bu Pirna tampilkan. Ada gambar gereja. Sudah lebih dari 1 tahun kita semua mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Dibatasi jumlahnya, karena keadaan kita
sedang tidak baik-baik saja. Kita dilanda pandemi ya. Ada virus corona. Situasi ini dapat membuat kita tidak bersemangat untuk mengikuti Ekaristi dan mengikuti Tuhan. Banyak di antara kita mengikuti perayaan Ekaristi di rumah kita masing-masing. Semoga pembatasan ini jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Ekaristi di rumah dengan tekun dan hikmat. Dengan demikian menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristiani, pengikut setia Tuhan Yesus. Anak-anakku, setelah 1 tahun lebih kita menjalani ibadah online, ayo kita memilih sikap kita. Buanglah sikap suam-suam kuku ke dalam trasbin dan satukan hidup rohani yang kreatif dengan medali. Yang pertama, bermain games sepanjang hari Minggu. Kita buang ke trasbin. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum tidur. Kita satukan hidup rohani dengan kita masukkan ke medali. Kemudian yang ketiga, malas misa online ya, secara virtual. Kita buang ke dalam trasbin. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kita mau membaca kitab suci. Kita masukkan ke dalam medali. Nah, anak-anak, kita tahu ya, kehidupan kita yang mengatur sendiri mana yang baik, mana yang kurang baik. Yang tidak baik sedikit demi sedikit kita tinggalkan, dan yang baik kita lanjutkan dan kita tingkatkan ya. Ini menjadi aksi kita bersama. Baik anak-anak, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, terima kasih. Tetap semangat, tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Sampai jumpa.